Sabda Rasul, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Karena kita semangat bahwa yakin dan sadar ya akan kekuatan doa, tidak bisa berlepas dari doa, maka kita akan sadar pula memanfaatkan momentum-momentum agar doa tersebut cepat sampai kepada Allah. Salah satunya memanfaatkan waktu dan momentum. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Waktu dan momentum yang kemungkinan besar doa terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika memanfaatkan antara azan dan iqamah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada etiket ya ketika sikap kita terhadap azan. Pertama, ya menjawab azan ya Pak ya. Yang kedua, berdoa sesudah azan. Yang ketiga, bersolawat sebagaimana yang kita baca ketika sholat setelah azan. Nah, kalau 3 hal tersebut kita lakukan, menjawab azan, berdoa, membaca sholat setelah azan, kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Pantas, layak, cocok untuk orang tersebut mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan semangat untuk kita bisa menyambung satu kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan Allah pula menganugerahkan kita optimisme untuk berharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membimbing, mengarahkan aktivitas kita di hari ini sampai kita menutup hari dengan rangkaian kebaikan yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini ikhwatu iman disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah pertanda kepada kita tentang bagaimana dan apa saja doa yang sangat Allah Subhanahu wa taala sukai, Pak. Bahkan mengharapkan kita meminta permintaan tersebut kepada Allah. Sangat dahsyat, luar biasa. Hadis ini ternyata dijelaskan kata Rasulullah SAW, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa yang di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, maka dibukakan pula baginya pintu rahmat. Jadi tidak semua orang tuh Pak diberikan hati yang Masya Allah sadar akan pentingnya berdoa. Ada orang yang seolah-olah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, menganggap bahwa apa yang akan terjadi itu sesuai dengan kompetensinya, kekuatannya, bahkan kesempatan bagi dirinya. Bahkan ada yang menganggap hal baik yang dilakukan adalah dikarenakan hokinya, Pak. Na'udzubillah. Menutup celah adanya campur tangan Allah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang diberikan kesadaran akan pentingnya berdoa, lantas ia ternyata memanfaatkan segala hal agar doa tersebut dikabulkan, memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu-waktu terbaik di dalam berdoa, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut dibukakan pintu-pintu rahmat. Karena tidak semua orang disadarkan akan urgensi doa, Pak. Ya. Banyak di antara mereka yang nu penting mah kumaha kompetensi, kumaha kemampuan gitu kan? Kumaha kesempatan yang
dimanfaatkan oleh kita, maka terbuka hal-hal yang baik untuk kita. Na'udzubillah. Seolah-olah menutup celah adanya campur tangan, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam urusannya. Jadi tidak semua orang disadarkan akan pentingnya berdoa. Maka kata Rasulullah SAW, "Mun futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah." Orang yang diberikan hati yang diarahkan untuk menyadari tentang pentingnya berdoa, maka orang tersebut dibukakan pintu-pintu rahmat. Masya Allah. Minimalnya tahu, cara bahasa Sunda nama, muntang jeung manteng ke Allah. Ya. Bersandar, bergantung, dan terus-terusan terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu, ya, apa yang terjadi, hal baik yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mendatangkan bahkan menjauhkan madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita betul-betul bersandar, terikat dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis lanjutannya menjelaskan permintaan apa yang paling Allah sukai dari seorang hamba, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat suka dimohonkan, diminta agar diberikan afiah. Tuh, Masya Allah. Kalau kemarin-kemarin kita jarang meminta afiah, afiah itu sering dikatakan atau ditafsirkan sebagai kekuatan, ya, kesehatan, kekuatan. Padahal ternyata kalau kesehatan dan kekuatan hanya dalam urusan-urusan tertentu. Ketika kita mengartikan afiah itu adalah kondisi terbaik, bisa masuk ke dalam segenap aspek. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah sangat suka sekali seorang hamba meminta kepadanya untuk dianugerahi afiah. Apa dalilnya? Gitu kan ya. Wa ma su'ilallah syai'an yu'ta ahabbu ilaihi min an yas'alal afiyah. Dan tidaklah seorang hamba meminta terhadap hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba tersebut salah satunya meminta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam list permintaan kita kepada Allah, kalau ternyata meminta afiah itu, walaupun kadang-kadang, ya Allah sehatkan aku, gitu kan ya, ya Allah berikan aku rizki, itu juga termasuk ke dalam bentuk afiah. Tapi detailsnya yang sangat Allah Subhanahu wa taala sukai, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang hamba meminta kepada Allah dengan meminta afiah. Jadi tidaklah ada satu permintaan yang paling Allah sukai yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, kecuali ketika hamba tersebut meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta kondisi terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segenap urusan. Masya Allah tuh. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai sandaran, dasar, dan alasan untuk kita meminta. Kemudian bisa menjadi motivasi tambahan bahwa seorang hamba itu tidak bisa tuh Pak berlepas dari keterikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tadi la yadurrukum wa la yanfa'ukum, karena Allah ya hanya satu-satunya zat yang bisa menghilangkan kemudaratan yang tadinya mestinya kita alami. Kemudian kita minta agar dijauhkan dari kemudaratan tersebut, tidak ada yang sanggup selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum, dan tidak ada yang sanggup untuk bisa mendatangkan hal baik atau manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Masya Allah, di awal tadi dijelaskan man futiha lahu, ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan semangat, potensi, keinginan untuk berdoa, maka salah satunya atau hakikatnya orang tersebut telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rahmah. Dan di antara sekian banyak permintaan yang paling Allah sukai yang disampaikan didengar dari seorang hamba, salah satunya ketika seorang hamba tersebut meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ada doa ya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Meminta kondisi terbaik, afiyah dalam secara global dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Tapi ternyata dijelaskan juga afiyah detailnya dalam hal apa saja. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Wahai Allah, anugerahkanlah aku kondisi terbaik dalam urusan agamaku, dalam urusan dunia, dalam urusan keluarga, dalam urusan finansial dan harta. Masya Allah. Dan 4 hal ini adalah hal-hal yang bersinggungan dengan kehidupan manusia dan setelah manusia hidup. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi semangat diri kita lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang dibukakan semangat untuk berdoa, hal yang pastinya juga pertama ia akan semangat melakukan hal-hal yang bisa membuat doa tersebut diijabah, Pak. Orang-orang yang sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dibukakan ya semangat dan motivasi serta kesadaran untuk meminta, bertaut, terikat dengan kuat kepada Allah, maka secara langsung atau hal yang pasti yang ia lakukan, ia akan melakukan atau mencari hal-hal yang membuat doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian menghindarkan hal-hal yang membuat doa-doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh orang yang sadar akan kekuatan doa, yang pasti dia akan melakukan hal demikian, Pak. Ya, semangat untuk melakukan hal-hal yang membuat doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, memanfaatkan waktu dan momentum. Salah satunya antara azan dan iqamat. Sabda Rasul, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Karena kita semangat bahwa yakin dan sadar ya akan kekuatan doa, tidak bisa berlepas dari doa, maka kita akan sadar pula memanfaatkan momentum-momentum agar doa tersebut cepat sampai kepada Allah. Salah satunya memanfaatkan waktu dan momentum. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Waktu dan momentum yang kemungkinan besar doa terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika memanfaatkan antara azan dan iqamat. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada etiket ya ketika sikap kita terhadap azan. Pertama, ya menjawab azan ya Pak ya. Yang kedua, berdoa sesudah azan. Yang ketiga, bersolawat sebagaimana yang kita baca ketika sholat setelah azan. Nah, kalau 3 hal tersebut kita lakukan, menjawab azan, berdoa, membaca sholat setelah azan, kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Pantas, layak, cocok untuk orang tersebut mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Ya, makanya harus peka Pak terhadap potensi-potensi kebaikan. Biasanya setan senantiasa menyibukkan kita dengan aktivitas yang lain, Pak. Ketika azan tersebut. Di masjid azan, kita malah ke air untuk wudhu contohnya. Makanya coba lebih diperbaiki, lebih ditingkatkan lagi. Dahulu kita belajar ada orang yang tahu waktu sholat, ada orang yang peka waktu sholat ya Pak ya. Pernah dibahas itu. Salah satunya peka terhadap waktu sholat. 5 menit dari badai azan ya. Waktu azan ya. Kita kemudian ambil wudhu terlebih dahulu agar ketika muadzin azan kita fokus untuk menjawab azan tersebut. Atau disibukkan dengan aktivitas yang lain. Pada kata Rasulullah SAW, orang yang etiket atau adab sikap terhadap azan yang pertama menjawab azan, yang kedua berdoa sesudah azan, yang ketiga membaca salawat sesudah azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Cocok, layak untuk orang tersebut mendapatkan syafaat padaku atau dariku pada hari kiamat. Nah, jadi akan dimanfaatkan. Sesudah azan ternyata Allah menyimpan waktu yang sangat singkat sekali agar apa-apa yang kita minta itu lebih diperhatikan oleh Allah. Dalam hadisnya, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan tertolak sebuah doa yang disampaikan antara azan dan iqamat. Karena tadi kita sadar bahwa seseorang yang dibukakan kesadaran untuk berdoa, hakikatnya orang tersebut sedang dibukakan pintu-pintu rahmat, maka akan memanfaatkan segenap hal-hal yang bisa membuat doa tersebut cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwati iman rahimakumullah tuh, Masya Allah, ini yang pertama. Tadi sabda Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, doa yang paling Allah sukai dimintakan, disampaikan oleh seorang hamba ketika hamba tersebut meminta apa katanya tadi? Afiyah. Afiyah itu dalam terma atau istilah kita bukan berurusan berkaitan dengan kesehatan saja, tetapi bisa masuk ke dalam semua segenap segmentasi urusan-urusan kita. Disebut, diartikan dengan kondisi terbaik. Dalam urusan apa secara globalnya? Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, seperti hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Kemudian rinciannya, fidini, dalam urusan agamaku, meminta kondisi terbaik, ya, diberikan semangat untuk terus meningkatkan kualitas ketaatan. Ya, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kondisi terbaik atau afiat dalam urusan agama. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan yang lalu ya kita sudah membahas bahwa kunci kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, salah satunya apa? Membenahi urusan ketaatan beragama. Masih ingat konsepnya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wahai Allah, benahi, perbaiki, bereskan, tingkatkan, berikan semangat untuk meningkatkan urusan ketaatanku dalam beragama. Alladhi, yang mana huwa, hal tersebut itu, pembenahan urusan ketaatan beragama itu, ismatu amri, pokok inti adalah hal yang utama dalam segenap urusan-urusanku. Tuh, jadi Masya Allah, agar dimudahkan dalam segenap urusan hidup, Pak, ternyata ikhtiar yang harus kita lakukan, benahi ketaatan dalam beragama. Tuh, Masya Allah, nyara rambung, Pak. Ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu haditsnya, satu ungkapannya, satu pernyataannya adalah saling simultan atau saling menguatkan satu sama lainnya. Bahkan dijadikan sebagai pedoman atau hal detail yang harus kita lakukan, ikhwatu iman rahimakumullah. Tadi, meminta afiyah dalam 4 hal. Yang pertama dalam hal berkaitan dengan urusan agama. Kata Rasulullah SAW, karena afiyah, kondisi terbaik di dalam urusan beragama, adalah pokok dalam kemudahan-kemudahan seluruh urusan hidup maupun mati. Masya Allah. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang dibukakan kesadaran untuk berdoa, kemudian meyakini pentingnya berdoa, ya, bahkan iman bahwa Allah lah satu-satunya zat yang sanggup untuk menghilangkan kemudaratan, mendatangkan manfaat kepada kita, maka orang tersebut dibukakan pintu-pintu rahmat. Kemudian dibukakan pula potensi-potensi kebaikan yang lain. Karena hakikatnya orang yang sadar akan pentingnya berdoa, ia akan sadar pula untuk memanfaatkan hal-hal yang bisa membuat doa tersebut cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dahsyat ya Pak ya. Terlebih lagi ya, ketika kita tahu nih usia kita semakin hari semakin bertambah. Semakin hari mustahil untuk semakin muda ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika usia bertambah, maka akan banyak hal-hal yang menjadi berkurang, Pak. Potensi fisik. Kadang juga kekuatan finansial ya. Terus apalagi memaksimalkan hal-hal yang baik yang ada di hadapan kita tuh, Pak. Seiring bertambahnya usia. Tapi ada satu hal yang tidak boleh berkurang, Pak. Semangat untuk melakukan kebaikan. Nah, makanya orang-orang yang sadar akan pentingnya bertaut, terikat dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibukakan celah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Salah satunya ia akan memanfaatkan momentum-momentum tertentu agar doa cepat sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya nih ada di antara waktu yang sederhana antara azan dan iqamat. Masya Allah, Pak tuh. Yang kedua, ketika safar perjalanan, Pak, ya, entah itu perjalanan
yang pasti perjalanan untuk melakukan hal yang baik di bumi ke tempat damel Pak nya naik kendaraannya lira atau napi naik mobil atau napi kendaraan jemputan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa doa safar ya termasuk doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, doa dari orang tua terhadap anaknya, manfaatkan Pak ini. Keinginan kita untuk dianugerahi anak yang soleh ternyata gayung bersambut Pak. Dengan fakta bahwa prioritas doa yang akan Allah dengar ketika doa yang disampaikan oleh seorang tua untuk anaknya. Ya, teu aya nya nu hoyong ngagaduhan murang kali teh teh sae, semuanya dalam pikirnya punya harapan-harapan yang kuat, punya harapan-harapan yang mulia, yang tinggi, kemudian baik untuk anak-anaknya. Hal ini ternyata salah satunya disupport dengan sistem yang lain yang seolah-olah berkesinambungan dengan hal tersebut, yakni doa dari orang tua terhadap anaknya merupakan satu di antara doa-doa yang prioritas agar didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya terlebih lagi nih Bapak Ibu yang bapak-bapak yang pastilah ya waktu-waktu tertentu berjauhan. Entah itu berjauhan sementara ya. Bapak Ibu di rumah, anaknya ke sekolah contohnya itu kan berjauhan sementara. Atau anaknya di rumah, Bapak Ibu di tempat kerja. Nah, ini ada sebuah doa yang patut untuk kita tiru dari sosok mulia bernama Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika berjauhan dengan anaknya, menitipkan kepada Allah 3 hal. Yang pertama, meminta agar anaknya menjaga sholatnya. Walaupun asalnya cuma sebentar kok, cuma 8 jam, atau nabi, itu kan ketika berjauhan, coba titipkan kepada Allah. Rabbana liyuqimus sholata, gitu kan? Ini doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mesti berjauhan dengan anak dan istrinya. Ya, untuk berhadapan dengan Namrud. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus sholata. Ketika berjauhan, wahai Allah, kami titipkan yang kami tinggalkan anak dan istri, semoga tetap menjaga sholatnya. Nah, Masya Allah, ikhwati iman rahimakum. Yang kedua yang harus dititipkan apa? Jadi bukan hanya dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya, agar anak kita diberikan perhatian yang lebih untuk urusan sholat. Sampaikan juga terhadap anak kita. Contoh, kada hilaf sholatnya, tapi nuju rada tebih, nuju agenda main atau apapun itu, tiba waktu sholat diingatkan, kada hilaf sholat. Itu implementasi, real actionnya. Ketika Bapak Ibu, kita semua berjauhan dengan anak, salah satu hal yang harus diingatkan berkaitan dengan sholat. Ikhwati iman rahimakumullah. Rabbana liyuqimus sholata, wahai Allah, semoga anak-anak dan istri yang ditinggalkan tetap menjaga sholat. Yang kedua, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika berjauhan dengan anak untuk urusan-urusan yang baik, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Anak dan istri diberikan lingkungan yang sangat support, peduli, sayang terhadap anak dan istri kita. Jadi ketika di sekolah, mudah-mudahan rerencangan teh balager, rerencangan teh support kanggo kajagi kataatan teh. Ya, mudah-mudahan guru-gurunya menjadi penyambung lidah atau perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan tugas orang tuanya ketika sedang berada di sekolah. Doa itu ternyata faj'al af'idatam minan nasi, jadikanlah hati orang-orang yang ada di sekitarnya tahwi ilaihim, condong baik gitu kan ya, sayang terhadap mereka, istri dan anak ketika berjauhan. Pernahkah kita meminta ini, Pak? Ya, jadi disangkanya keun eta mercantenkeun. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, seketika berjauhan, terlebih lagi nya upami murang kali urang kos atau napi mondok, utamina nu mondok Pak, berikan support doa ini ya, ketika sedang ingat
Minta kepada Allah agar anak-anak kita menjaga sholatnya. Minta kepada Allah agar lingkungan tempat anak-anak kita berada itu adalah lingkungan yang hatinya condong sekali. Sayangnya. Ini Masya Allah ya. Allah itu setiap hal-hal yang disampaikan itu visioner. Sekarang kadang-kadang banyak orang tua yang khawatir dengan lingkungan barunya ya. Leres ya Pak? Upami murang kali orang ngekos, atanapi di damel mengharuskan untuk berjauhan. Yang dikhawatirkan oleh orang tua apa Pak biasanya? Lingkungan. Lingkungan itu berpengaruh atau tidak Pak? Sangat berpengaruh ya. Bahkan dominasi pengaruh lingkungan salah satunya bisa mengalahkan hal baik yang sudah ditanamkan di dalam pendidikan keluarga Pak. Tuh Masya Allah. Jadi efek damage, asik gaya baru dak namanya, efek damage, kemudian toksiknya lingkungan. Saya mengambil istilah Pareki ya, soalnya up to date wae Pareki mah. Jadi efek damage dari lingkungan sama toksiknya lingkungan itu kadang itu cenderung bisa merubah pola pendidikan yang sangat kuat yang sudah settle diterapkan di keluarga Pak. Makanya ketika berjauhan, Allah tahu akan fenomena tersebut. Allah tahu salah satu hal yang mungkin terjadi dan Allah tahu kekhawatiran-kekhawatiran orang tua. Makanya diberikan teladan melalui peri kehidupan dari sosok mulia bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam doanya, faj'al af'idatan minan nasi, wahai Allah, jadikanlah hati-hati orang-orang yang di sekitar anak-anakku tahwi ilaihim, punya kepedulian, punya kasih sayang. Senada selaras dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Tuh, Masya Allah. Jadi ketika berjauhan, meskipun asad ngansa kedap, ya, cuma ditinggal untuk kerja saja, tuh. Potensi buruk itu sepersekian detik Pak terjadinya. Ya. Korban bullying, contohnya teleres tuh Pak. Sekarang yang dikhawatirkan itu salah satunya. Praktek bullying. Na'udzubillah min dzalik, salah satunya. Tepis kemungkinan untuk hal tersebut terjadi melalui penyampaian doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang di sekitar anak-anak kita hatinya diberikan kecondongan untuk sama selaras dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ulangi, yang pertama meminta apa katanya? Kepada Allah, meminta agar ya senantiasa menjaga salatnya. Titipkan agar yang salah coba lagi ya nanti ya jawabnya. Jadi Masya Allah, meminta agar anak kita dijaga salatnya. Yang kedua, meminta agar lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar anak kita punya kesadaran, kemudian punya hal yang sama dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga, warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Agar dimanapun berada, anak-anak kita tetap dianugerahkan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngekos, mondok gitu kan ya. Ngekos nanti badai caket atau nanti badai ke Jepang contoh nanti gitunya. Ikhwatu iman rahimakumullah, coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimanapun anak kita berada dimudahkan dalam urusan rezekinya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, hal ini membuat tadi ya kesadaran akan urusan rezeki itu oleh Allah akan urusan ilmu, akan urusan doa itu berkaitan dengan hal-hal yang baik yang akan dia upayakan, Pak. Karena ternyata seseorang yang sadar akan pentingnya berdoa, ya, kemudian wajib untuk terikat, bertaut, dan tidak berlepas diri dari takdir baik Allah Subhanahu wa taala, melalui doa dia akan sadar. Kemudian dibukakan pintu-pintu potensi kebaikan yang lainnya. Salah satunya ia akan memanfaatkan pertama momen-momen atau waktu-waktu yang memungkinkan doa tersebut akan cepat sampai. Salah satunya antara azan dan iqamah. Yang kedua, doa doa yang orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, doa ketika sedang safar atau sedang berkendaraan.
sedang safar ya Pak ya. Entah itu safar nanti cuman sebentar gitu kan. Manfaatkan waktu tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, dahsyat informasi-informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka seorang hamba meminta dengan permintaan, memohon agar dianugerahkan afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah Pak, redaksinya sangat ya, udah mah kita teh butuhnya kondisi terbaik, dianugerahi kondisi terbaik atau dianugerahi afiyah dalam apapun urusan itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidak ada sebuah permintaan yang paling Allah sukai yang disampaikan oleh seorang hamba kecuali ketika hamba tersebut meminta afiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal yang paling Allah benci Pak. Pertama, Allah sangat benci seseorang yang lemah. Kedua, Allah sangat benci orang yang malas. Rekan saya pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang itu tiga konsepnya, malas, tertindas, ya, kemudian lambat, tertinggal, berhenti, mati. Tuh Masya Allah, ini konsep ini bisa masuk di dalam segenap urusan-urusan berkaitan dengan urusan dunia, bahkan urusan yang kaitannya dengan akhirat. Malas akan tertindas, ya, lamban akan tertinggal, ketika berhenti akan mati. Nah ini makanya Allah Subhanahu wa taala sangat benci sekali orang-orang yang punya karakteristik lemah pikir karena tidak mau belajar, jadi tidak tahu hal-hal yang baik Pak. Itu kan? Lemah pikir, minim pengetahuan, minim ilmu. Kalau minim pengetahuan, minim ilmu, berarti kurang referensi dasar, landasan melakukan hal yang baik tuh. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Ajz itu lemah. Ya. Bukan lemah tos, iya nanya tos kudratna. Tetiasa ini dikarenakan sudah kodrat fisiknya demikian. Dari sana. Bukan. Tapi lemah dikarenakan minim upaya. Tidak mau meningkatkan kompetensi diri. Sehingga minim sekali pengetahuan. Minim sekali skillnya. Jadi tidak punya dasar, tidak punya bekal untuk berbuat. Karena tidak mau berusaha. Taramidamul terang bahwa hal-hal yang baik itu berupa contoh antara azan dan iqomat, ada waktu terbaik untuk berdoa, tidak tahu, sehingga tidak memanfaatkan waktu tersebut karena tidak mau belajar. Ini disebut sebagai lemah pikir, lemah ilmu, lemah wawasan karena tidak mau belajar. Jadi tidak ada alasan, tidak ada sandaran untuk melakukan hal yang baik. Ini lemah pikir karena tidak mau belajar. Nah, Allah sangat tidak suka sekali, bahkan meminta kepada Rasulullah SAW untuk beristi'adzah. Apa isti'adzah? Memohonkan perlindungan. Kalau memohonkan perlindungan berarti meminta agar diberikan atau dijauhkan, Pak? Meminta agar dijauhkan dari karakteristik lemah. Lemah pikir adalah orang yang tidak mau belajar, tidak punya ilmu landasan untuk beramal tuh. Ya, orang yang tahu, orang yang mau belajar mah akan tahu memanfaatkan bahwa ketika azan contohnya terjawab, baca doa sudah azan, kemudian membaca sholawat, manfaatkan waktu antara azan dan iqomat dengan perbanyak berdoa karena tahu tuh belajar, sehingga ada alasan untuk mengamalkan. Orang yang enggan untuk belajar disebut sebagai orang yang lemah karena tidak ada ikhtiar. Itu al-ajzu, ajz. Sebagaimana di dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari karakteristik lemah.
dikarenakan kurang maksimalnya potensi. Wal kasali, apa kasal? Malas, karakteristik malas. Orang teh terang, iya teh saya, tapi nggak mau untuk melakukannya. Nah, tahu ini baik, tapi tidak dilakukan. Nah, ini al-kasal. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tahu dasarnya, tahu landasannya, tahu kebaikannya, tapi enggan untuk mengamalkannya. Ini disebut sebagai malas. Nah, tadi ya konsepnya. Malas tertindas, lamban akan tertinggal, berhenti akan mati. Salah satunya ada di dalam konsep tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah SAW untuk menyampaikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika seorang hamba meminta al-afiyah, kondisi terbaik, berarti akan melakukan hal-hal yang memungkinkan agar hal-hal tersebut bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, masih ini Pak, saya mengingat atau mengambil hikmah dari proses hijrahnya kaum muhajirin dan bagaimana dahsyatnya keimanan orang-orang Ansor, Pak. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah pada waktu awal hijrah, Pak. Pindahnya tersebut bukan karena iseng gitu kan ya, tapi karena perintah Allah. Karena masih minimnya orang-orang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW, serta dominasi orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu yang sangat intimidatif dan provokatif terhadap umat Islam dikarenakan bilangannya jumlahnya baru sedikit, Pak. Ya, sehingga hal tersebut sangat membahayakan untuk orang-orang muslim. Karena jumlahnya masih kurang dari 40 orang, Pak, pada waktu itu. Ya, khawatu iman rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang muslim melalui instruksi Rasulullah SAW untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Jadi Masya Allah, ketika ada keinginan untuk hijrah, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy tahu orang-orang muhajirin, orang Makkah itu mau hijrah, pindah ke Madinah, maka dipakai untuk bersiasat yang jelek, Pak, bersiasat yang buruk, berpolitik kotor. Para musyrikin Quraisy menyampaikan, kalian boleh pindah ke Madinah, tapi tinggalkan hal-hal yang kalian miliki. Ya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq atau As-Sabiqun Al-Awwalun, Pak, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, itu termasuk orang-orang yang produktif, bahkan termasuk orang yang kaya. Ya, ketika mau pindah, mau hijrah itu, dia sudah punya pekerjaan dan sudah punya aset yang banyak, Pak. Luar biasa tuh, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal sebagai pengusaha, jadi pengusaha pakaian waktu itu di Makkah itu, yang bergerak di bidang pakaian, sandang, itu bisnismennya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika masuk Islam itu sudah punya bisnis yang sudah berputar, sistem bisnis yang sudah berputar, kemudian sudah punya aset yang banyak. Hal ini dimanfaatkan, Pak, oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk menguji keimanannya sambil menguasai hartanya. Kalau engkau orang-orang muslim mau hijrah, silakan pindah ke Madinah, tapi tinggalkan apa-apa yang sudah dimiliki. Oh, itu menguji keimanan sekali, Pak. Ada yang, wah, cenanya aset sangat banyak. Tuh, luar biasa. Hal ini liciknya orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi ternyata karena keimanannya sudah bulat, Pak, yang diproteksi, dijaga adalah keimanan karena itu adalah hal yang sangat berharga, ya sanggup untuk meninggalkan. Yang sudah dikumpulkan, yang sudah dibangun bisnis ketika di Makkah, rela untuk ditinggalkan ke Madinah dengan keyakinan bahwa ternyata keimanan itu lebih penting. Masya Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi karakteristik memanfaatkan potensi, melibatkan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang memungkinkan untuk bisa mendatangkan kesuksesan-kesuksesan. Sebagaimana peri kehidupan atau hal yang sudah dialami oleh orang-orang mukmin, muhajirin
yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya musuh yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang punya karakter al-ajzu. Al-ajzu itu apa? Lemah karena tidak mau belajar. Lemah fikir karena tidak mau belajar, gitu kan? Kemudian lemah fisik karena tidak mau bergerak. Berolahraga, menjaga kesehatan juga syariat Islam, Pak, ternyata. Ya. Bergerak, badai nepak gitu ya, badminton atau apapun itu ternyata syariat Islam untuk menjaga kesehatan fisik. Karena lemah fisik dikarenakan minim ikhtiar termasuk hal yang dibenci. Nah, kalau al-kasal, apa al-kasal? Malas. Tahu, mampu tapi tidak mau melakukan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dan inilah sangat kontras dengan apa-apa yang diminta. Berupa apa? Memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula sangat mengindikasikan bahwa setiap permintaan-permintaan baik yang disampaikan oleh seorang hamba bukan hanya untuk dirinya saja, Pak, tapi mintakan kebaikan pula untuk orang lain. Sekali lagi, mintakan kebaikan untuk orang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah, terakhir ada sebuah pernyataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkaitan dengan kategori rezeki. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, "A'dhamul arzaqi da'watun rufi'at bismika 'ala dhahril ghaib la anta talabtaha hatta la ta'lamaha." Satu rezeki yang paling agung, yang paling utama, salah satunya da'watun rufi'at bismika. Ketika ada sebuah doa yang dilangitkan, dinaikkan, menyebutkan nama engkau, ala dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan engkau, la anta talabtaha, engkau tidak memintanya, hatta la ta'lamaha, bahkan engkau tidak mengetahuinya. Jadi ketika ada orang lain mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ini termasuk kategori nikmat yang paling agung. Kitanya sedang beraktivitas, tetapi ternyata ada orang-orang di luar sana yang memintakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Baik, saya simpulkan, ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan seseorang yang disadarkan, yang tahu akan pentingnya berdoa, maka orang tersebut akan dibukakan potensi-potensi kebaikan yang lainnya. Di dalam hadis selanjutannya, doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba meminta afiah. Afiah itu bukan berarti kesehatan dan kekuatan saja, tetapi diartikan kondisi terbaik. Hal-hal yang kontradiktif dari afiah adalah hal yang dibenci oleh Allah. Berupa apa? Al-ajzu, berupa lemah, karena tidak mau berusaha, tidak mau berpikir, ya, tidak mau belajar. Kemudian yang kedua adalah al-kasal, malas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hal-hal baik kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang dibukakan potensi-potensi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.